Hai teman, kembali lagi bersama saya Eka di YouTube channel Teropong Media dalam program podcast Ruang Tengah, ngobrol santai, netral, dan bermakna. Kali ini kita akan membahas mengenai Bea Cukai. Institusi Bea Cukai merupakan salah satu institusi yang pasti ada dalam setiap negara, termasuk negara Indonesia. Bea Cukai sendiri bisa dikatakan sebagai suatu institusi konvensional seperti pengadilan kepolisian dan militer. Nah, saat ini saya sudah ditemani oleh seorang narasumber. Beliau merupakan pejabat ahli fungsi pertama dari Kantor Pengawasan Bea Cukai tipe Media A, Pabean A, Kota Bandung. Nah, siapa beliau? Kita langsung sambut saja. Ini dia, Bapak Syamsul Gunawan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih Teropong Media sudah mengundang saya di Ruang Tengah. Ya, Ruang Tengah ngobrol santai, netral, dan bermakna. Wah, Pak. tentu bermakna. Iya. Nah, ini aku nih sekarang sudah ditemani sama Bapak Syamsul ya. Nah, beliau akan mengedukasi kita, akan memberikan pengetahuan tentang kita mengenai Bea Cukai itu apa sih? Karena pasti banyak belum tahu nih dari kalian, dari teman-teman semua yang belum tahu Bea Cukai itu apa. Nah, nanti Bapak Syamsul akan memberikan edukasi tersebut untuk kita semua. Udah siap ya Pak? Siap. Aku bakal mewakili teman-teman nih untuk kasih pertanyaan sama Bapak. Oke, siap. Banyak pertanyaannya. Saya kasih tahu tentang Bea Cukai. Siap Bapak. Oke Pak, aku nih mau tanya nih Pak, mau wakil teman-teman nih Pak ya, saya. Bea Cukai itu apa sih Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaannya sulit sekali ini. Tapi untuk Ruang Tengah apa sih yang enggak ya? Mantap. Jadi Bea Cukai. Ya. Bea itu dari kepabeanan. Kepabeanan itu pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dari luar negeri atau kita sebut impor, kemudian yang keluar dari Indonesia ke luar negeri atau kita sebut ekspor. Oke. Dan tentang pemungutan bea masuk dan bea keluar. Itulah kepabeanan atau bea. Tadi ada bea, ada cukai. Sekarang apa itu cukai? Cukai adalah pungutan negara terhadap barang-barang yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, mungkin teman-teman bertanya, karakteristiknya itu yang bagaimana? Kan? Yaitu yang pertama, barang yang konsumsinya harus dikendalikan. Yang kedua, barang yang peredarannya harus dibatasi, diawasi. Yang ketiga, barang ini kalau digunakan itu berdampak negatif bagi lingkungan hidup dan kesehatan. Nah, yang keempat, barang ini barang yang memang perlu pungutan negara untuk asas keadilan, keseimbangan. Jadi dengan karakteristik yang ditetapkan oleh undang-undang ini, maka muncullah 3 barang kena cukai. Yang pertama etil alkohol, kemudian minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau atau yang biasa kita kenal rokok. Itulah barang-barang yang dipungut cukainya. Gitu. Oke, oh gitu. Itu bea ya, Pak. cukai. Bea cukai. Komplit kan? Komplit. Nah Pak, itu berarti berpengaruh ke roda perekonomian negara ya? Tentu. Karena kita sering dengar nih Pak tentang APBN ya, anggaran pendapatan negara. Nah berarti yang tadi Bapak sebutkan tuh sangat berpengaruh sekali ke roda perekonomian negara kita ya Pak ya? Ya, tentu kami Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu di bawah Kementerian Keuangan. Nah, kita tahu kan kalau urusannya uang, berarti harus ada yang diambil untuk dikeluarkan. Betul. Itulah APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kementerian Keuangan mengolah itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Siapa yang diberi tugas untuk mencari pendapatan untuk APBN? Salah satunya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kita memungut bea masuk, pajak-pajak impor, dan cukai. Jadi hubungannya dengan APBN adalah kita bertugas untuk berkontribusi untuk memasukkan pendapatan ke APBN. Nah, nanti APBN itu dikelola oleh Kementerian Keuangan, kemudian diberikan kepada seluruh kementerian dan pemerintah daerah untuk dikelola selama 1 tahun untuk pembangunan Indonesia.
Oke, gitu. mantap Pak. Nah Pak, itu tuh kan dari Bea Cukai sendiri itu pasti memiliki fungsi ya Pak ya? Ya. Nah fungsi apa sih Pak dari Bea Cukai sendiri tuh untuk bagi negara itu fungsinya apa? Oke, tentunya semua institusi punya tupoksi ya, tugas dan fungsi pokok. Nah, Bea Cukai sendiri ada 4 fungsi yang utama. Yang pertama itu trade facilitator. Oke. Trade adalah perdagangan ya. Jadi memfasilitasi perdagangan. Kita tahu yang namanya ekspor, impor itu sebenarnya orang berdagang. Ya. Di sini nggak ada barang, kita harus beli ke sana. Itu namanya perdagangan. Jadi jual beli. Nah, tapi ini ekspor impor ini internasional. Jadi Bea Cukai itu memfasilitasi perdagangan internasional. Dengan apa? Dengan prosedur-prosedur sehingga perdagangan ini bisa smooth, bisa lancar, bisa cepat. Ya. Jadi update. Kemudian yang kedua fungsinya adalah industrial assistant. Nah, kita tahu pabrik-pabrik di Indonesia yang orientasinya ekspor itu harus bersaing dengan pabrik-pabrik dari luar negeri, dari Cina segala macam mengenai harganya. Jadi nggak ditinggalkan oleh pelanggannya di luar negeri. Untuk bisa bersaing tentunya harganya harus kompetitif. Nah, Bea Cukai berperan untuk asistensi, untuk memberikan industrial assistant. Jadi bagaimana cara melakukan ekspor impor, apa yang harus dilakukan untuk mendapat fasilitas. Tentunya Bea Cukai juga memberikan fasilitas berupa pembebasan bea masuk, keringanan bea masuk. Untuk apa? Untuk bisa agar barang-barang Indonesia itu kompetitif harganya di dunia internasional, sehingga perusahaan di Indonesia nggak mati. Ya. Contohnya di Bandung banyak sekali kan. Iya betul. Jadi gitulah, industri assistant itu fungsi yang kedua. Ya. Yang ketiga ini yang penting dan masyarakat biasanya nggak terlalu concern tentang ini. Bea Cukai itu sangat berjasa untuk melindungi bangsa Indonesia dari barang-barang negatif, dari narkotika, psikotropika, dari prekursor, dari pornografi, dari hal-hal yang merusak kesehatan, dari makanan-makanan yang harusnya tidak boleh masuk. Itu semua adalah fungsi dari Bea Cukai untuk bisa melindungi bangsa Indonesia dengan fungsi community protector. Jadi Bea Cukai ada di bandara. Ketika di bandara periksa orang, ternyata orang itu bawa narkoba, ditangkap. Itulah fungsi Bea Cukai. Community protector. Ada di semua border di Indonesia, ada Bea Cukainya. Itu fungsinya Bea Cukai menjaga semua teritorial Indonesia. Untuk melindungi bangsa Indonesia dari hal-hal yang buruk. Hal-hal yang negatif ya. Yang keempat, nah ini yang masyarakat paling tahu ini. Bea Cukai mungut ini, mungut ini, mungut ini. Nah itu. Iya betul. Bukan sekedar mungut-mungut, ini tugas Bea Cukai memang itu. Memang tugasnya. Tugasnya revenue collector. Jadi mengumpulkan pendapatan untuk apa? Tadi sudah saya jelaskan, untuk anggaran pendapatan belanja negara. APBN itu untuk siapa? Untuk masyarakat, untuk pembangunan Indonesia, untuk kesehatan, untuk kesejahteraan, untuk pendidikan. Itu dari siapa? Ya dari APBN. APBN kontribusinya salah satunya dari Bea Cukai gitu. Nah itu teman sih ya, jadi ada 4 fungsi tuh yang tadi Bapak Samsul bilang. Tuh tadi ada trade facilitator, ada industrial assistance, ada community protector, dan revenue collector. Nah fungsinya tuh mempunyai peran sendiri-sendiri ya terhadap tadi yang dijelaskan sama Bapak, kayak barang masuk, ekspor impor, kegiatan jual beli apa ya, situ sudah ada fungsinya. Nah menarik sekali ya Pak obrolan kita hari ini. Iya, tapi saya pengen minum dulu nih. Boleh dong Pak. Minum apa Pak kita Pak? Ini kayaknya bagus ini ya, Amidis. Amidis ya. Nah, jadi kita minumnya Amidis. Saya cocok warnanya sih. Kenapa Pak cocok warnanya? Warnanya cocok. Orange. Bapak suka orange? Ya. Oke. Saya juga boleh minum kan Pak Prot? Oke. Kalau kata Amidis tuh Pak, warnai hari-harimu bersama Amidis, katanya gitu Pak. Oh iya, makanya warnanya
pakai warna yang nyala gitu ya. Iya, supaya orang tuh ngeh gitu ya. Coba ngeliat kalau warna orange. hitamnya hari-harinya nggak cerah kalau hitam. Oh iya bener, karena orange menyala ya Pak ya. Iya. Oke Pak, kita lanjut ya ngobrolnya Pak. Oke, lanjut. Lanjut, ini menarik banget ya teman-teman sih ya. Nggak bosen kan nontonin kita, karena masih banyak obrolan aku bareng sama Bapak Samsul nih. Pak, ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari teman-teman ya. Kan orang dari luar negeri ini banyak yang masuk ke kita ya Pak. Tapi mereka tuh merasa direpotkan dengan kenapa sih barang-barang yang mereka bawa tuh harus dibongkar, harus diperiksa, dan harus bayar. Itu tuh kenapa Pak? Gimana nih penjelasannya? Oke. Ya inilah yang menjadi persoalan kita bersama ya. Memang dilematis antara membiarkan agar orang itu cepat pulang lancar ya, dengan kita melakukan sedikit pemeriksaan sehingga kita bisa melindungi Indonesia dari barang-barang yang tadi kayak saya sebutkan tadi. Jadi sebenarnya kita sudah tahu tadi fungsi bea cukai ada community protector. Betul. Itu tugasnya bea cukai di semua border. Border itu ada di bandara juga, ada di pelabuhan juga, juga ada di darat. Kalau di Kalimantan itu bordernya perbatasan kita dengan Malaysia itu darat. Itu ada pos-posnya, sehingga bea cukai kalau ada orang yang masuk tiba-tiba dari Malaysia atau Sarawak masuk, kita stop dulu, kita cek juga. Bukan hanya di Indonesia bea cukainya seperti itu, di seluruh dunia bea cukai seperti itu. Sama seperti bahkan ke Australia bawa buah diperiksa itu bisa kena denda kalau bawa rendang nggak boleh. Oh kenapa Pak? Iya, memang nggak tahu itu. Australia seperti itu, lebih ketat. Ada peraturannya ya, Iya. peraturannya sendiri ya. Ke Amerika juga ketat. Ke Di Singapura juga ya. bawa permen karet aja nggak boleh. Kalau kita masih boleh. Iya. Nah itu makanya sebenarnya kalau yang orang yang pengalaman ke luar negeri udah wawasannya udah luas, harusnya sih nggak komplain ya dengan pemeriksaan bea cukai di Indonesia. Karena yang fokus untuk diperiksa itu baggage ya. Karena biasanya orang dari luar negeri itu bawa koper. Sebagai community protector, kita harus mengecek koper ini isinya apa. Betul. Kita punya mesin X-ray. X-ray itu pemeriksaan pendahuluan. Ketika X-ray-nya kira-kira aman, ya nggak masalah. Paling diperiksa cuma sekedarnya. Tapi ketika mesin X-ray-nya itu menyatakan itu ada yang berbahaya, ada yang perlu diatensi, itulah tugas bea cukai untuk memeriksa. Bea cukai di situ bertugas dengan tanggung jawab. Kalau di situ bea cukai tidak jeli, tidak hati-hati dalam memeriksa, bea cukai juga yang kena. Iya. Nah, jadi masyarakat hendaknya paham lah, maklum, bea cukai melaksanakan tugas ini sebagai community protector, ya harus memeriksa barang-barang bawaan penumpang, koper-kopernya diperiksa, kalau badannya dicurigai juga harus diperiksa. Itu sudah terbukti. Iya. Penumpang-penumpang yang membawa narkoba itu ada yang diselipkan ya. Bukan apa ya? Ditempel di badan. Semuanya. Dia nanti pakai baju yang besar gitu. Bahkan ada yang ditelan juga. Mesin X-ray mendeteksi. Oh ada. Terlihat ya Pak? Ada terlihat. Terlihat walaupun dia udah pakai baju tebal. Ya makanya pemeriksaan pendahuluan dengan mesin X-ray kemudian diperdalam dengan pemeriksaan manual. Gitu. Jadi kok repot ya bea cukai? Semua bea cukai seperti itu. Dan di Indonesia fungsinya tadi apa? Untuk melindungi bangsa Indonesia sendiri. Betul. Itu tugas bea cukai. Bea cukai dibayar untuk itu, digaji untuk itu. Kalau kita mau enak aja, kita nggak periksa juga nggak apa-apa. Kita malah bisa WA-an ya, bisa main HP gitu. Tapi itu bukan bea cukai, ya kan? Iya. Bea cukai harus periksa. Iya. Ketika ada barang datang, penumpang datang, kopernya diperiksa, itulah tugas bea cukai. Iya. Yang tadi saya kembalikan community protector, melindungi masyarakat Indonesia. Yang kedua, bea cukai tadi juga bertugas apa? Revenue collector. Betul. Semua barang dari luar negeri itu adalah barang impor. Nah, yang namanya barang impor di seluruh dunia ada kewajiban untuk bayar bea masuk. Bayar pajak ya? Ya, bea masuk itu pajak. Nanti juga ada pajak-pajak PPN, PPH segala macam. Semua tugas itu dibebankan ke bea cukai. Jadi ketika bea cukai melakukan tugasnya,
itu karena memang harus begitu. Jadi jangan di judge ya, kalau bea cukai itu repotin banget gitu ya, nyebelin banget gue ditahan nih di bandara gara-gara barang yang dibawa gitu ya. Jangan kayak gitu teman-teman, karena termasuk Bapak Samsul juga menjalankan tugasnya, teman-teman semua yang ada di bandara, yang di pelabuhan ya Pak ya. Betul. Itu mereka menjalankan tugasnya karena memang sudah kewajibannya seperti itu teman-teman. Gitu ya Pak? Betul. Itu Pak biasanya. Itu yang mau saya bicarakan. Karena memang sejauh ini Pak, masyarakat ini belum tahu ya kenapa sih harus kayak gitu bea cukai itu sama kita gitu, kayak merepotkan banget gitu. Ya, iya. Saya tambahkan kemungkinan karena masyarakat itu kaget ya ketika bawa barang atau kirim barang dari luar negeri ada yang ditagih itu. Kenapa sih beli-beli sendiri, barang-barang sendiri? Iya. Perasaan kalau di dalam negeri cuma ongkir gitu ya. Iya. Nah iya, ini bedakan dengan perdagangan internasional dari luar negeri, kirim barang ke dalam negeri, itu namanya impor. Oke. Yang namanya impor ada kewajiban-kewajiban impor. Jangan cuma ongkir gitu ya. Nah, itulah yang harus diberitahukan kepada masyarakat itu. Iya. Pak, termasuk kayak hadiah yang diterima, kayak gitu itu kena juga nggak? Oh iya. Pajak nggak sih Pak? Nah, ini juga karena ada salah komunikasi, salah pengertian. Nah, ketika ada berita tentang, wah bea cukai mengut ini, mengut itu, bahkan ada yang dari buat hadiah aja dipungut, buat ini dipungut. Nah, jadi gini, semua barang yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri itulah barang impor. Oke. Perkara nanti bebas atau tidak tergantung kondisi saat dia diimpor untuk apa. Oh, tergantung fungsinya ya. Kalau untuk dipakai, untuk dijual, itu harus bayar pungutan. Kalau untuk yayasan penyandang cacat misalnya, kalau barang hadiah, itu ada pasalnya sendiri. Ada pembebasan. Oh, ada pembebasan. Ada pembebasan, jangan khawatir, jangan semuanya bilang bea cukai mungut. Enggak, ada yang dibebaskan dengan kriteria-kriteria tertentu. Misalkan tadi barang untuk penyandang cacat, untuk hadiah, tinggal mengajukan dengan surat. Ini barang saya ini, barang hadiah, pakai surat, buktinya hadiah apa. Nanti dikasih ke bea cukai, 14 hari izinnya keluar gratis. Oke, berarti tinggal mengajukan aja. Betul. Mengajukan surat, Itulah. tunggu waktunya, udah bebas ya Pak? Bebas. Nggak Jadi perlu bayar. sebenarnya komunikasi aja. Karena ketika bea cukai lihat ada barang masuk, dia nggak tahu, bea cukai itu nggak tahu ini barang hadiah atau bukan, barang yayasan atau bukan, nggak tahu bea cukai. Yang bisa mengetahui siapa? Yang ngurus. Kalau yang ngurus nggak memberitahu, yang ngurus memberitahu itu juga harus dengan dokumen pelengkap. Kalau cuma ngomong, nggak ada dokumennya ya percuma. Iya, berarti harus ada lengkapnya ya Pak? Iya, betul. Dokumen tadi ya. Ya, kalau ditunggu-tunggu sehari, 2 hari, 5 hari, sebulan, dokumen pelengkapnya nggak datang-datang, berarti itu barang impor biasa. Jadi dia harus bayar pajak mau nggak mau Betul. ya. Nih Pak, lalu ada yang dikeluhkan masyarakat nih Pak mengenai pembayaran bea masuk ya, pajak ya Pak ya, bea masuk dan pajak impor. Bea masuk dan pajak impor. Nah itu tuh mereka mengeluhkan kenapa sih yang dibayarkan tuh biayanya sangat tinggi gitu, mahal gitu Pak, kenapa itu? Nah inilah, sebenarnya kalau masyarakat sudah well informed ya, atau berpengetahuan luas, atau mengetahui informasi tentang tagihan-tagihan ini, harusnya bisa dihindari pembayaran yang besar itu. Kenapa? Karena pembayaran yang fantastis itu akibat denda, adanya denda. Jadi sebenarnya secara normal kalau dia memberitahukan barang yang sesuai dengan harga yang sebenarnya, itu tidak ada denda. Jadi yang kita dengar, wow sampai sekian berlipat-lipat, itu betul. karena ada denda. Iya. Nah, untuk menghindari denda, untuk menghindari pembayaran pajak yang sangat tinggi, kita harus secara jujur. Penumpang, pengirim barang dari luar negeri harus jujur. Kalau harganya 100.000 ya 100.000. Kalau harganya 100 juta, 100 juta. Jangan harganya 50 juta, bilangnya 5 juta. Iya. Nah, Iya. ketika ada gap antara harga sebenarnya dengan harga yang seharusnya, itulah yang disebut under invoicing, yang menimbulkan denda. Betul. Jadi kalau nggak mau didenda, ya itu
secara jujur memberitahukan harga yang sebenarnya gitu. Nominal yang sebenarnya ya, barang-barang yang dibeli dari luar berapa. Misalkan beli HP, iPhone, 18 juta. Bilang 18 juta, invoice-nya diberikan. Jangan nanti invoice-nya tertera 5 juta, bilangnya 5 juta, atau segala macam alasannya. Ketika kita cek dengan dokumen-dokumen, kok nggak mendukung. Ternyata ini barang baru dan harganya sekian. Terjadilah denda. Kalau misalkan tadi dendanya, misalkan gap-nya itu ada 100% dari harga sebenarnya, itu dendanya 150%. Wow, besar ya? Besar. Iya. Kalau sampai lebih dari 450% gap-nya, dendanya sampai 1000%. Coba bayangkan, kalau beli HP 18 juta, Kali bayarnya 10%. 50 juta akhirnya. Iya, Itu gara-gara karena denda. itu ya. Denda. Karena denda itu. Karena denda. Nah, itu masyarakat harus jujur gitu. Iya, jadi jangan bilangnya barangnya beli 20 juta, bilangnya 2 juta, jangan gitu. Lagian maksudnya logikanya kayak iPhone kan nggak mungkin juga ya Pak, harganya 2 juta ya Pak? Ya mungkin. Iya. Tapi Pak, banyak nggak sih Pak kasus seperti itu yang terjadi di lapangan, kayak ya orang-orang yang membeli barang dari luar, kayak misalkan tas-tas branded gitu, harganya 20 juta, bilangnya cuma 3 juta gitu. Ya, saya nggak boleh bilang banyak, ada beberapa. Ada beberapa ya. Nah, ada itu beberapa. yang beberapa itu yang muncul di permukaan ya. Yang Hasilnya. viral itu loh. Ya, jadi sebenarnya itu memang karena kurang komunikasi aja, kurang terinformasi peraturan gitu. Membahas tadi mengenai handphone ya Pak, karena nanti kita ada bahas-bahas tentang iPhone, tentang handphone nih. Oh iya. Pak, iya. kenapa sih Pak kalau sekarang HP yang dibeli itu harus diregistrasi emailnya Pak? Wah, ini sekalian ke registrasi nih ya. Iya benar. Gara-gara saya bilang iPhone tadi Iya. ya. Oke, Kalau oke. dari bahas handphone ya udah aku tanya sekalian deh. Oke. Jadi kenapa dulu nggak harus registrasi, tapi sekarang harus registrasi? Karena dulu marak yang namanya black market. Oke. Jadi barang-barang yang black market atau selundupan yang harganya miring gitu ya, miring kanan atau kiri gitu ya. Itu adalah barang yang dimasukkan dengan tidak resmi. Nah, mungkin nanti ada yang bertanya, "Duh, bea cukainya kemana?" gitu kan. Nah, itu panjang nih. Kalau dibahas di ruang tengah nih ruangnya bisa geser ke kanan. Jadi kita skip dulu ya. Oke. Kita skip dulu. Ya. Kita langsung aja kenapa harus registrasi? Ya, Karena untuk memfilter barang-barang yang masuk adalah barang resmi. Oke. Barang resmi. Jadi semua yang masuk tidak registrasi tidak akan bisa menerima sinyal, tidak bisa digunakan di dalam negeri. Itulah filternya. Oke. Jadi kenapa sekarang harus registrasi? Untuk meng-cut atau mencegah atau membubarkan si mafia Pasar black market. pasar gelap gini. Black market ya Pak ya. Karena banyak juga ya Pak ya black market. Kalau nanti kenapa sih dibubarkan atau di-cut? Kita kembali ke APBN. Betul. Semua barang impor yang masuk kena bea masuk, kena pajak masuk ke APBN. APBN untuk apa? Untuk pembangunan. Pembangunan. Gitu. Oke, Pak. Ini juga ada nih beberapa kasus yang lagi viral juga ya. Katanya ini ada mungkin entah itu oknum atau apa gitu. Jadi ada kasus mengenai pembeli ini beli barang online. Ya. Lalu barangnya tuh katanya ditahan di bea cukai dan mereka tuh harus bayar gitu Pak. Itu tuh benar atau enggak Pak? Oh iya. Kasusnya itu tuh. Jadi ini yang perlu jadi atensi ya masyarakat. Sekarang memang zamannya online ya. Tapi ketipu dari online juga nih akhirnya. Iya betul. Jadi dapat barang bisa cepat, tapi ketipu juga bisa cepat. Nah, ini harus waspada ini. Banyak sekali orang-orang yang mengatasnamakan bea cukai. Ada beberapa modus. Di sini saya sebutkan. Yang pertama, ada modus marketplace. Ketika seseorang browsing-browsing, dapat harga murah, ya kan? Dia tertarik pasti kan, karena harga murah. Tertarik. Gak pikir panjang, langsung dibeli. Kemudian katanya sudah dikirim. Ternyata dilacak kok gak ada tracknya.
Dia mulai telepon nih tanya. Nah ternyata dijawab ditahan bea cukai. Ini sudah indikasi penipuan. Jadi ditahan bea cukai, itu bea cukai gadungan nanti bilang ini barang ini harus bayar pajak sekian, kalau enggak tidak bisa keluar, atau bahkan ada yang mengancam. Ini barang ilegal, Anda harus menyerahkan uang sekian transfer ke rekening ini pribadi, kalau tidak dijemput paksa oleh polisi. Itu ancaman. Iya. Nah, itu semua bea cukai gadungan. Itu semua bohong. Barang yang dikirim itu tidak ada, dan dia juga bukan petugas bea cukai. Iya. Hati-hati. Jangan digubris, jangan diikuti, suruh transfer, jangan mau. Itu marketplace. Yang kedua, modus asmara. Modus asmara Nah, ya? ini modus asmara ini panjang nih, tapi saya singkat aja ya. Oke. Nah. Menarik nih Pak. Ya, biasanya korban itu pelaku cari korbannya lewat media sosial. Oke. Facebook, Instagram, pokoknya yang bisa menjalin pertemanan. Pertemanan, kemudian intens, pokoknya penipu ini sangat sabar dan berjuang mati-matian. Iya. Bukan demi cinta ini, bukan. Ini demi menipu ini ya. Iya. Jadi gini, dia terus sabar, semua korbannya itu setiap harinya di say hello, apa kabar, Di terus treatment, ya, Pak, pokoknya sampai dekat, sampai merasa dia itu temannya. Bahkan ada yang sampai merasa dia itu pacarnya. Oke. Iya, ini banyak. Ini kejadian di Bea Cukai Bandung. Itu sudah 145 korban yang lapor. Yang lapor ya, yang nggak lapor pasti masih banyak. Modus asmara itu? Tahun lalu. Ada yang bapak-bapak udah tua, ada ibu-ibu udah tua. Karena di Instagram, Facebook, ada yang sampai 300 juta melayang. Jadi bahaya. Modusnya bagaimana? Ini asmara ini udah deket, nanti dia mengiming-imingi hadiah. Ada perhiasan lah, ada uang dolar lah dikirim katanya. Iya. Nah, begitu udah dikirim, ini kirim bohongan ya. Kemudian dia telepon lagi, barangnya ditahan bea cukai. Nanti ada peran sebagai bea cukai gadungan. Iya, ini barangnya dari pacar Anda ditahan karena tidak ada surat ini, surat PPN misalnya. Karena bawa uang dolar. Jadi kalau tidak segera ditransfer sekian juta, Anda akan dijemput polisi. Hati-hati, ini penipuan. Penipuannya. Jangan digubris. Korbannya sudah banyak, ratusan juta. Itu yang di Bea Cukai Bandung aja. Di Bandung ya Pak? Belum yang nasional. Kayaknya masih banyak korban-korban lainnya Pak. Ya, makanya ini terima kasih dari media Teropong, Ruang Tengah, udah mengundang saya, dan saya untungnya inget ini. Oke. Ini benar-benar serius. Banyak sekali penipuan ini mengatasnamakan bea cukai. Jangan takut. Bea cukai tidak pernah menghubungi lewat telepon, repot-repot amat. Iya. Barang kiriman itu yang mengurus perusahaan jasa titipan. Jadi bea cukai itu hanya memerintahkan ke pengusaha itu. Kalau ada barang, tolong dibuka, barangnya apa, diukur. Bea cukai nggak ada sangkut pautnya dengan bongkar-bongkar barang, enggak. Yang membongkar, yang mengurus barang itu semua PJT-nya. Jadi kalau ada kerusakan segala macam, kata yang masyarakat bilang ini dirusak bea cukai, itu bohong. Bea cukai cuma memerintahkan dibuka, bea cukai ngecek barangnya apa, cocok enggak dengan invoice, packing list. Kalau sudah cocok, bungkus lagi. Oke, selesai. Jadi nggak ada merusak, nggak ada ngacak-ngacak, nggak ada apa ya? Ya, oke. Jadi waspada, jangan karena dirayu-rayu, rayuan gombal, kemudian percaya. Bahkan ada yang sampai di depan saya masih nggak percaya itu dia ditipu. Luar biasa itu. Bahkan ada yang berlapis-lapis, katanya sudah ditransfer sekian, kemudian dia acting, pelakunya yang acting nih. Acting katanya dia kecelakaan, butuh biaya rumah sakit, ditransfer lagi loh biaya rumah sakitnya. Luar biasa. Karena saking udah kena ya Pak ya, udah kena hatinya ya. Sampai datang ke bea cukai baru sadar, oh iya. Iya, aku ditipu gitu. Nah, itu modus yang kedua, asmara modus ya. asmara. Tadi marketplace,
modus asmara, kemudian modus investasi atau modus kunjungan. Ada tuh modus Ada, investasi. bahkan ada yang ngaku-ngaku tentara Rusia, ya. Oh, tentara Rusia. Lagi berperang, katanya dia pengen kabur dari perang itu untuk ke Bandung katanya. Begitu. Pokoknya ini saya mau ke Bandung, ada bapak-bapak yang ketipu. Tolong Pak, ini saya kirim uang dulu untuk beli tanah, tolong siapkan tanahnya katanya. Dia kirim uang, dolar, sekoper. Katanya ditahan bea cukai, butuh uang untuk pencucian uang. Iya. Jadi uang dari bapak itu, nanti kalau sudah ditransfer, baru uang yang dikoper bisa dicuci. Saya bingung, gimana nyucinya ini? Yang nyuruh bea cukai katanya. Bea cukai. Saya sebutkan ya, uang yang dikoper itu bohong, tidak ada yang dikirim. Jadi itu semua bohong, nggak ada itu tentara Rusia, nggak ada tuh bule-bule ganteng, itu nggak ada. Jangan ketipu. Iya. Ya, Iya. itu modus investasi, katanya minta beli tanah atau mau kunjungan. Itu yang ketiga. Yang keempat ini juga mungkin jarang tapi penting. Lewat WA biasanya ada lelang bea cukai murah. Bea cukai lagi yang yang disangkutkan. Ini barang-barang bea cukai nih dilelang murah, itu bohong. Oke. Semua lelang barang yang disita bea cukai karena tidak diselesaikan importasinya, itu yang lelang bukan bea cukai. Jadi ada badan lelang sendiri. Oh, ada badan lelang sendiri. Dan itu ada websitenya. Oke. Nah, jadi kalau dihubungi lewat WA berarti kan nggak resmi tuh. Jangan digubris, itu pasti penipuan. Oke. Gitu. Nah itu ya teman-teman, hati-hati tuh. Tadi Pak Syamsul udah sampaikan modus-modus penipuan yang terjadi yang mengatasnamakan bea cukai. Jadi kalian jangan percaya gitu aja. Kalau misalkan ada dari modus marketplace atau asmara, jadi kalian harus lebih hati-hati. Nah Pak, tadi mengenai lelang nih, Bapak bicara tentang lelang barang ya Pak ya, itu kan tidak diadakan sama bea cukai. Nah itu ini pertanyaan dari saya sendiri sih Pak. Untuk masyarakat sendiri bisa ngikut lelang itu Pak, bisa. beli barang itu? Bisa. Bisa. Yang penting daftar dengan nanti apa? Ada namanya uang jaminan. Jaminan lelang itu menandakan bahwa dia mampu untuk bayar nantinya gitu. Deposito. Iya, deposito. Deposit ya. Jadi kayak ya gue ikutan lelang tapi harus deposit dulu karena untuk menjamin nanti barang ini ketika kita dapat kita bayar gitu iya, Pak betul. ya. Oke. Nah itu teman, jadi tadi kita udah bincang-bincang nih lebih dalam mengenai bea cukai dan sangat mengedukasi sekali pastinya ya. Jadi kita udah tahu nih bea cukai itu apa, terus tugasnya apa, fungsi-fungsinya bea cukai itu bagi negara itu apa. Sama tadi Pak Syamsul juga mengingatkan ya modus-modus penipuan yang harus kita hati-hati ini dalam menanggapi orang-orang yang masuk ke ke kita gitu ya, yang mau kenalan atau apa, itu tuh jangan digubris. Yang mengatasnamakan bea cukai, penipuan-penipuan seperti itu bukan dari bea cukai. Oke, baiklah teman Teropong Media, bincang-bincang kita di Ruang Tengah ini kayaknya mau berakhir ini. Jadi ada closing statement dari saya. Intinya, bea cukai berusaha makin baik. Jadi, melalui bincang-bincang kita ini juga saya ingin menyampaikan bahwa semua tugas dan fungsi bea cukai itu untuk membangun negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan masyarakat bisa membantu, mensupport, dan bisa menanyakan dengan langsung. Jangan ketika ada yang tidak jelas langsung di-upload atau di media sosial, di up ya. Mungkin lebih baik kita konfirmasi dulu ke bea cukai sebenarnya itu bagaimana yang seharusnya, yang sebenarnya sesuai peraturan. Kita akan senantiasa senang membantu ya untuk menjelaskan semua peraturannya, dan mudah-mudahan bincang-bincang kita kali ini bisa diterima dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman, itu tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Syamsul. Bapak Syamsul, terima kasih banyak sudah hadir di Ruang Tengah, mengedukasi kita semua, teman-teman semua jadi tahu apa fungsi bea cukai, terus tugasnya bea cukai apa. Jadi jangan menghujat bea cukai ya guys, karena beliau-beliau ini melaksanakan tugasnya dari negara itu. Terus jangan lupa nih follow terus akun sosial medianya Teropong Media, di Instagramnya Teropong Media,
YouTube Teropong Media. Terus untuk di websitenya, kalau kalian mau baca berita yang lebih lengkap lagi, bisa kunjungi di www.teropongmedia.id. Sama Bea Cukai juga pasti punya sosial media dong, Pak. Ya, apa Pak akun @beacukai Instagramnya? Bandung. @beacukai_bandung. Ya. Di follow ya guys. Nah gitu aja, kita pamit. Saya undur diri Eka dan Bapak Syamsul, kita pamit. Selamat siang. Selamat siang. Bye.